Hai guys, bertemu lagi dengan saya, Bar Film. Kali ini saya akan membahas seputar film yang berjudul After Lives. Ya, tanpa lama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria yang bernama Elliot Deacon. Seorang pengurus dan pemilik rumah duka yang sedang mempersiapkan proses pemakaman terhadap mayat seorang guru piano. Dia kemudian mengambil foto mayat tersebut dan layar pun memudar. Di sisi lain, seorang guru sekolah menengah yang bernama Anna Taylor, yang hidupnya tidak bahagia karena tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya yang egois, yang bernama Beatrice. Anna sedang melakukan hubungan pengecrotan dengan kekasihnya, yang bernama Paul Coleman. Dan Anna kelihatan tidak bernafsu dan juga terlihat dingin. Di sekolah tempat Anna mengajar, salah satu muridnya bernama Jack, memintanya ikut menghadiri acara pemakaman yang akan Anna hadiri. Jack mengatakan kalau ibunya yang telah mengabaikan untuk menjemputnya dari sekolah mungkin tidak akan keberatan jika dia ikut. Jack juga mengatakan kalau dia belum pernah berkunjung ke pemakaman, tapi Anna memberitahu kalau dia tidak bisa mengajaknya. Di tempat pemakaman, Anna kemudian bertemu dengan Elliot. Di malam itu juga, Anna bertemu Paul untuk makan malam di sebuah restoran. Dia tidak menyadari kalau Paul akan melamarnya dan memintanya untuk pindah ke Chicago dengannya untuk promosi jabatan. Namun sikap Paul membuat Anna mengasumsikan kalau dia ingin meninggalkannya. Sebelum Paul sempat menjelaskan, Anna panik karena berpikir Paul ingin memutuskan hubungan mereka. Setelah pertengkaran singkat, Anna segera meninggalkan restoran. Di dalam perjalanan Anna mengalami kecelakaan di saat dia mencoba untuk menggunakan ponsel. Anna kemudian terbangun, dia bingung karena tidak bisa bergerak dan tidak dapat merasakan tubuhnya. Dia menemukan dirinya berada di rumah duka, di mana Elliot sedang membersihkan lukanya dan mengatakan kepadanya kalau dia telah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan. Tentu saja Anna langsung menyangkal bahwa dirinya telah meninggal. Maksudnya, jika ia telah meninggal dunia, mengapa ia bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan Elliot? Dia pun bertambah bingung dan menjadi frustrasi, hingga Elliot menjelaskan kalau semua orang mati yang ditanganinya memang mengklaim mereka masih hidup, karena mereka merasa masih bisa bernafas, buang air kecil, dan buang air besar. Elliot akhirnya mengatakan kepadanya bahwa bukan Anna yang masih memiliki kehidupan, namun dirinya lah yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mereka yang sedang berada pada fase perpindahan menuju alam kematian, untuk membantu mereka menerima kematian mereka. Di rumah duka tersebut, terungkap kalau Elliot memiliki koleksi foto-foto jenazah yang ditanganinya. Elliot juga menyuntik Anna secara teratur dengan bahan kimia Elliot katakan untuk meregangkan otot-ototnya dan menghentikan kekakuan yang terbentuk agar dia bisa menangani tubuhnya. Paul tidak bisa sepenuhnya menerima kematian Anna, dia pun menuju rumah pemakaman. Paul kemudian bertanya kepada Elliot apakah dia bisa melihat jenazah kekasihnya untuk yang terakhir kalinya. Namun Elliot tidak mengizinkannya dengan alasan ia tidak dapat menunjukkan jenazah kepada siapapun kecuali dengan pihak keluarga. Karena Paul ingin sekali melihat jenazah Anna, dia kemudian mencoba meminta bantuan temannya di kepolisian, yang bernama Tom Peterson. Namun Tom juga tidak bisa melakukannya. Pada upacara pemakaman Anna yang tidak diketahui, Jack datang dan akhirnya bertemu Elliot, hingga mereka sempat berbicara beberapa saat. Ketika masih bergulat dengan konsep kematiannya, Anna mencoba untuk melarikan diri beberapa kali namun tidak berhasil. Elliot mengatakan kepadanya kalau dia harus rela melepaskan hidupnya, karena dia sekarang sudah tidak benar-benar hidup. Anna kemudian berhasil mencuri kunci Elliot, lolos, dan menemukan ruangan telepon untuk memanggil Paul meminta bantuan. Namun Paul tidak dapat mendengarnya dengan baik dan menutup ponselnya berpikir itu adalah sebuah lelucon. Anna akhirnya dapat menerima kalau dia telah meninggal dunia ketika Elliot memungkinkan dia untuk melihat dirinya di cermin. Anna ngeri telah menemukan dirinya tampak seperti mayat. Dia meninggalkan kabut di cermin dari napasnya, yang segera Elliot bersihkan sebelum Anna dapat melihatnya. Saat berada di rumah duka sebelumnya, Jack sempat melihat Anna, dan dalam adegan di rumahnya,
ibu Jack ternyata ditampilkan lalai yang hanya duduk dengan penampilan yang aneh menatap televisi. Di sekolah, Jack mengatakan kepada Paul kalau ia melihat Anna berdiri di jendela saat di rumah pemakaman, yang membuat Paul marah karena dia tahu kekasihnya telah meninggal. Paul pun memukul anak itu. Setelah bertemu Elliot lagi, Jack mengatakan kepadanya kalau ia memiliki karunia yang sama. Kemampuan untuk berinteraksi dengan orang yang sedang berada pada fase perpindahan menuju alam kematian. Seiring waktu, Paul menjadi semakin paranoid. Dalam hatinya bertanya-tanya apakah Anna benar-benar sudah meninggal. Ia pun menjadi curiga terhadap Elliot. Selama persiapan akhir untuk pemakaman, Anna mengatakan kepada Elliot kalau ia ingin melihat dirinya untuk terakhir kalinya di cermin. Elliot memegang sebuah cermin kecil, namun saat Anna menatap dirinya sendiri di cermin, dia mengambil napas dalam-dalam dan belajar bahwa dia bisa mengeluarkan kabut pada kaca. Tiba-tiba ia prihatin bahwa Elliot telah berbohong padanya. Ia mulai percaya bahwa ia hidup selama ini. Marah, Elliot segera menyuntik Anna terakhir kali dengan bahan kimia untuk membuatnya mati rasa. Hal ini terlihat bahwa Elliot sebenarnya menyuntik Anna dengan hydronium bromide, bahan kimia fiktif yang sebelumnya telah disebutkan, yang mampu melumpuhkan tubuh secara total dalam beberapa saat untuk meniru kematian. Saat menggali kuburan untuk mengubur Anna, Jack datang dan Elliot menjelaskan bahwa para mayat berkeliaran tanpa tujuan dan hanya mereka berdua dapat melihatnya, dan itu adalah tanggung jawab mereka berdua untuk membantu para mayat tersebut ke dalam kubur. Hal ini tidak pernah sepenuhnya terungkap apakah ini adalah metafora atau harfiah, namun Jack setidaknya muncul untuk mengambil itu sebagai harfiah. Sebagai pedoman, Jack adalah seekor anak ayam sakit-sakitan yang telah dirawatnya sebagai tugas sekolah. Akhirnya dimasukkan ke dalam peti kotak kertas darurat dan dikubur hidup-hidup karena ayam tersebut ternyata tidak benar-benar hidup. Anna ditampilkan bangkit ketika sedang dikuburkan. Dia mencoba berteriak dan membuka peti matinya untuk berjuang melawan kematian. Dengan perlahan ia pun meninggal dalam peti matinya itu. Setelah pemakaman, Paul minum hingga mabuk berat, dan mengatakan kepada Elliot kalau ia tahu Anna belum mati. Elliot kemudian menawarkan Paul untuk pergi ke kuburan dan mencari tahu sendiri apakah Anna sebenarnya sudah meninggal atau masih hidup. Paul bergegas ke kuburan dengan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Adegan kemudian terpotong sekilas dengan layar putih sebelum Paul ditampilkan menggali kuburan Anna dan menemukannya hidup kembali. Mereka kemudian saling merangkul dan Anna memberitahu Paul kalau dia selalu mencintainya. Ketika berpelukan, Paul mendengar suara Anna yang menjelaskan bahwa Elliot telah mempersiapkan sarung tangan dan gunting untuk mengurus tubuhnya. Paul kemudian melihat Anna menghilang dari pelukannya, dan kemudian melihat kilatan cahaya lampu di rumah duka. Ia bangun di kamar duka di mana Elliot telah mempersiapkan mengurus tubuhnya. Paul bilang dia telah melihat Anna, dan Elliot mengatakan kepadanya bahwa ia tidak pernah sampai ke pemakaman karena dia telah mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya meninggal dunia. Film pun tamat.